Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini, di sela-sela kesibukan kita, rutinitas kita, tugas-tugas kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, berikan kesempatan, dan juga berikan kemauan bagi kita untuk sama-sama hadir dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan ini pertanda sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyaratkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, atau Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pemahaman dalam agama. Dan tentu saja pemahaman dalam agama hanya bisa kita raih ketika kita berusaha untuk memahaminya. Hadir dalam majlis-majlis seperti ini pada hakikatnya bukan semata soal pahala, bukan semata soal keberkahan dan semacamnya, meskipun itu tentu saja kita sangat butuhkan, tapi tentu saja hadir seperti ini juga merupakan jalan-jalan kebaikan yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Para hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita pada siang hari ini adalah gemilang ya di sisa usia kita. Ada dua kosakata yang di sini patut kita perjelas ya, dan ini tentu juga berkaitan erat dengan tema kita ya. Makna gemilang umumnya adalah makna yang mengandung kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan gitu ya, keselamatan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, tentu saja makna seperti ini masih umum, sangat membutuhkan ya pemahaman-pemahaman yang khusus. Yang dimaksud sukses itu sukses yang apa? Yang dimaksud selamat itu selamat yang bagaimana? Yang dimaksud ya baik, menyenangkan, membahagiakan itu yang apa ya. Karena ini nanti kaitannya sangat erat dengan bagaimana kita meraih kegemilangan tersebut ya. Secara garis besar kehidupan manusia itu orientasinya ada dua saja, meskipun tentu kalau diuraikan akan lebih banyak lagi cabang-cabangnya ya. Kehidupan manusia sebagaimana yang banyak digambarkan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kehidupan manusia itu orientasinya adalah antara orientasi dunia dan orientasi akhirat ya. Maka ketika kita berbicara tentang kegemilangan, tentang kesuksesan, tentang keselamatan, tinggal tergantung orientasinya bagaimana ya. Kalau orientasinya dunia, akan mudah tergambar bagaimana jalan yang akan dia cari untuk mencapai kesuksesan dan kegemilangan. Tapi kalau orientasinya akhirat, tentu saja juga akan sangat menentukan apa yang akan dia lakukan. Dan kalau kita berbicara tentang agama Islam, tentang keyakinan kita, maka kegemilangan, kesuksesan, keselamatan itu
hanya akan didapatkan ketika seseorang orientasi hidupnya adalah orientasi kehidupan akhirat. Lebih spesifik lagi, ketika kita selalu fokus pada apakah nantinya kita masuk surga dan terhindar dari neraka atau tidak. Itu saja patokannya. Karena Allah dengan jelas mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang dihindarkan, dijauhkan, diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah menang. Dia telah meraih kegemilangan. Dia telah meraih keselamatan. Ya. Itulah kalau kita mau berbicara secara hakiki. Ya. Keselamatan dan kesuksesan seseorang pada akhirnya adalah kalau dia selamat dari neraka, masuk ke dalam surga Allah. Sebab ya, para hadirin dan hadirat sekalian, seberapapun besar dan tingginya pencapaian seseorang di dunia ini, kalau nantinya dia akhirnya masuk neraka, tidak ada apa-apanya. Ya. Tidak ada nilainya sedikit pun. Karena di dunia ini hakikatnya cuma 3. Sedikit, sementara, dan tidak hakiki. Fata morgana. Apa yang dianggap sebagai kesuksesan, apa yang dianggap sebagai pencapaian-pencapaian tertinggi, kalaupun dia dapatkan, sedikit saja hakikatnya, sementara saja hakikatnya, dan seringkali fata morgana. Ya, apa yang dahulu dia bayangkan, kalau mencapai ini itu akan meraih apa yang dikatakan kebahagiaan yang puncak dan semacamnya, seringkali ketika semua itu dia raih, yang dia dapatkan hanya kesemuan saja. Ya. Kita dulu waktu masih kecil ngebayangin enak banget kalau makan apa? Misalnya ayam panggang misalnya. Sekarang ternyata kita sering makan ayam, ternyata biasa-biasa saja. Begitulah dunia. Dulu kita membayangkan enak sekali kalau kita punya motor. Udah punya motor biasa saja. Begitulah gambaran dunia. Ya. Maka kalau orang orientasinya dunia, ya, dia hanya berorientasi pada sesuatu yang tadi, sedikit, sebentar, dan tidak hakiki. Karenanya, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegemilangan kita, kesuksesan kita sangat ditentukan oleh orientasi kehidupan kita. Ya. Tentu saja perkara seperti ini bukan berarti kalau begitu kita nggak usah kerja, nggak usah mengejar karir, nggak usah meraih prestasi. Tentu tidak demikian. Ya, pemahamannya. Tapi pemahamannya adalah kerja kita, berbagai macam aktivitas kita harus dilandasi dan dibangun dengan orientasi akhirat tadi. Ya. Kita cari harta, cari penghasilan, cari ilmu, berdagang, berusaha, berumah tangga, beraktivitas harus dengan orientasi itu. Apakah ini semua dapat membantu saya untuk semakin dekat dengan surga Allah atau malah semakin dekat dengan neraka Allah? Kalau orientasi seperti kita bangun, maka kita sudah memiliki kunci yang sangat besar untuk meraih kegemilangan tersebut. Ya. Dalam suatu hadis, ya, hadis riwayat Tirmidzi, ya, dan juga lainnya, hadis sahih, Rasulullah mengatakan, man kanatil akhiratu hammahu. Siapa yang akhirat menjadi orientasinya, menjadi pusat perhatiannya. Apa yang Rasulullah katakan? Ja'alallahu ghinahu fi qalbi.
Allah akan berikan kecukupan dalam hatinya. Apalagi wa jama'alahu syamlah. Allah akan beresin segala urusannya. Kemudian tidak sampai di situ. Kata Rasulullah SAW, wa atat hudunya wa hiya raghimah. Bahkan dunia akan mendatanginya dengan sukarela. Itu kalau apa? Orientasi hidup kita akhir. Sekali lagi, mindsetnya harus kita pahami dengan baik ya. Orientasi akhirat bukan berarti kita lalu memusuhi dunia, kita meninggalkan aktivitas dunia, tidak. Orientasi akhirat, kita tetap hidup di dunia dengan segala aktivitasnya, hanya landasannya, tujuannya, arahan-arahannya harus mengarahkan kita pada bagaimana kita meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dikira surga Allah hanya diraih lewat sujud dan rukuk kita, lewat tilawah dan zikir kita. Surga Allah bisa kita raih lewat harta kita yang kita cari dari urusan dunia. Surga Allah bisa kita raih lewat keluarga kita yang kita bangun dengan harmonis. Surga Allah bisa kita cari lewat pertemanan dan persahabatan yang kita bangun dengan baik. Kenapa? Orientasinya akhirat. Ya. Tapi kata Rasulullah kebalikannya. Wa man kanatid dunya hammahu. Adapun orang yang orientasi fokusnya tujuannya hanya dunia saja. Pikirannya gimana dia senang di dunia. Bagaimana dia untung di dunia. Bagaimana dia meraih sesuatu di dunia. Nggak peduli apakah itu akan menyelamatkannya di akhirat atau tidak. Nggak peduli apakah itu akan mengundang murka Allah atau tidak. Apa kata Rasulullah SAW? Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran selalu hadir di pelupuk matanya. Apa saja yang dia dapatkan terasa kurang, terasa tidak memuaskan, ya, justru hanya akan melahirkan kegundahan, keresahan, lahir dengki, lahir sombong dan semacamnya. Tidak ada sesuatu yang memuaskannya. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Kemudian apalagi wa farraqa lahu syamlahu. Urusannya tidak Allah bantu untuk dibereskan. Dia pikir dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan apa dia bisa melakukan ini itu, ternyata semuanya semakin tercerai-berai. Kemudian walam ya'tihi dunya illa ma qudira lahu, kata Rasulullah. Dan dunia yang dia kejar-kejar itu tidak dia dapatkan kecuali yang memang sudah ditakdirkan untuknya. Jadi kalaupun dia kejar-kejar dunia sedemikian rupa, yang dia dapatkan itu sebenarnya tak lebih sebagaimana yang telah Allah takdirkan untuknya. Bukan semata karena kemampuan, kekuatan, dan tenaga. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kegemilangan kehidupan kita itu sangat ditentukan oleh orientasi kita. Kalau orientasi kita sudah terbangun dengan baik, yang kita cari dan kejar adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kita akan semakin mudah menyusun langkah. Kita akan semakin mudah melakukan rangkaian-rangkaian perbuatan-perbuatan yang dapat membantu kesuksesan kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tema kita adalah tentang kegemilangan di sisa umur. Ini kalau ngomong sisa umur perasaan udah tua aja kita. Padahal yang namanya sisa umur tidak melihat tua, tidak melihat muda. Ya, tidak melihat tua, tidak melihat muda. Ya. Jangan pernah kita merasa umur kita masih panjang hanya karena kita baru 20 atau 30. Ya.
Karena umur adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu kapan ajal seseorang akan tiba. Kita sendiri sudah menyaksikan, melihat, merasakan, ya, entah kerabat, entah teman, ya, yang sebaya dengan kita, bahkan lebih muda dari kita, bahkan lebih sehat dari kita. Ada nggak teman yang lebih sehat dari kita meninggal lebih dulu? Ada nggak? Ada, banyak. Ya, teman-teman saya ada yang meninggal, padahal dari segi kesehatannya dan lain sebagainya lebih. Tapi dengan satu dan lain sebab Allah Subhanahu wa ta'ala cabut ajal. Maka berbicara tentang sisa umur, jangan sekali-kali kita artikan bahwa kita sudah tua atau itu hanya perbincangan untuk orang tua. Tidak. Itu perbincangan untuk siapapun kita, seorang muslim yang sudah balik, yang sudah terkena kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap muslim harus selalu berada dalam kondisi yang siap sedia. Tidak ada istilah nanti, kalau sudah waktunya dan semacamnya dan semacamnya. Tidak ada istilah seperti itu. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah takdirkan, ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya tidak dapat ditunda sedikit pun dan juga tidak dapat dimajukan. Ya, itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seorang menyadari hal ini, itu pun akan menjadi, ya, sarana atau faktor yang membantunya untuk gemilang, untuk sukses, untuk meraih keselamatan dalam kehidupan. Kalau dia selalu berpikir, ya, jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala cabut nyawa saya dalam kondisi saya tidak prima, dalam ketaatan dan dalam ketakwaan, maka insya Allah, ya, kita akan selalu menjaga diri kita. Walau kita berada dalam kondisi yang paling fit, yang paling sehat, yang paling luang dan lain sebagainya. Ya. Dari situ ada seorang penyair, ya, dalam bahasa Arab sangat indah. Saya senang sekali dengan syairnya itu. Dia katakan, tazawwad bit taqwa. Selalulah berbekal dengan takwa. Fa innaka la tadri. Karena engkau tidak tahu. In jannal lailu hal ta'ishu ilal fajri. Kalau malam datang, apakah kamu masih hidup ketika fajar menjelang? Kam, kata dia, kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahina min ad-dahri. Betapa banyak orang yang sehat meninggal tanpa sakit lagi. Kita lihat, ya mungkin pasti ada sebabnya. Tapi kita lihat banyak orang kemarin masih sehat, bugar dan lain sebagainya. Satu dan lain sebab Allah Subhanahu wa ta'ala cabut ajal. Entah sakit tiba-tiba, entah kecelakaan, entah musibah, entah ini, entah itu dan lain sebagainya. Wa kam min saqimin ashahina minad dahri. Betapa banyak orang yang sakit masih diberikan usia panjang. Itulah rahasia aja, rahasia umur. Ya, rahasia umur. Ya. Kemudian dia katakan lagi, wa kam min fata. Ini yang sangat menarik. Betapa banyak anak muda yumsi wa yusbihu dhahikan. Paginya, sorenya, ya biasa anak muda kan, tertawa-tawa, terbahak-bahak dan lain sebagainya. Ya. Waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Padahal saat itu kain kafannya, ya, sedang ditenun, sedang dijahit dan dia tidak menyadari. Ya.
Dan itu sesuatu yang sangat faktual sekali. Maka para hadirin sekalian, kalau tadi saya katakan orientasi akan sangat menentukan kegemilangan usia-usia kita, maka di titik ini, ya, kalau sering disebut oleh para ulama, dzikrul maut, ingat kematian, ya, dan perkara yang akan kita hadapi setelah kematian, itu akan membuat hidup kita juga akan lebih baik. Ya, harus dipahami, ingat kematian, jangan dipahami ajal telah dekat. Banyak orang takut ingat kematian. Ya. Seakan-akan orang kalau sering ingat mati, cepat mati. Padahal tidak. Ya, makanya jarang pengajian-pengajian judulnya ingat mati. Jarang. Ya. Judulnya gemilang. Ya. Ingat mati jarang. Karena memang umumnya orang tidak suka ingat mati. Sementara Rasulullah ingatkan apa? Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyak ingat sesuatu yang dapat melumatkan segala kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Ingat kematian tidak mempercepat ajal, sebagaimana tidak ingat kematian tidak akan menunda ajal. Ajal sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang selalu ingat kematian, maka insya Allah hidupnya akan terkendali. Hidupnya akan terarah. Pada akhirnya kita semua akan mati. Dan setelah kematian kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan disitulah sekali lagi kembali kepada tadi, hakikat akan kita dapatkan. Kalau senang, itulah hakikat kesenangan. Kalau sengsara, itulah hakikat kesengsaraan. Ya, makanya dalam satu riwayat hadis, ya, disebutkan, ini juga satu hal yang hendaknya menjadi peringatan kita. Jadi nanti kata Rasulullah akan didatangkan dua orang. Yang satu adalah orang yang hidupnya paling senang di dunia, tapi dia menjadi ahlun nar, ahli neraka. Lalu kemudian dimasukkan dia ke dalam neraka sedikit saja, sesaat saja, dikeluarkan lagi. Ditanya kepadanya, pernahkah kamu merasakan kesenangan sebelum ini? Kata dia, enggak pernah sekalipun saya rasakan kesenangan sebelum ini. Lenyap, tak berbekas sedikit pun kesenangan dunia yang pernah dia rasakan. Sekali saja dia masuk neraka. Itu namanya hakikat kesengsaraan. Didatangkan satu lagi, orang yang di dunia paling sengsara. Namun alhamdulillah dengan keimanan dan ketaatannya dia jaga sampai akhir hayat. Jadilah dia ahlul jannah, ahli surga. Dimasukkan dia ke dalam surga. Lalu ditanya, pernahkah kamu merasa sengsara sebelum ini? Apa jawabannya? Sedikit pun saya belum pernah sengsara sebelum ini. Hilang semua nestapa yang pernah dia rasakan sesaat ketika dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, para hadirin sekalian, itulah namanya hakikat. Dan kalau kita paham itu, maka hidup kita akan terjaga, akan terkendali. Tidak semau-maunya, tidak seasal-asalnya, ya. Tapi kita atur, kita pola tadi sesuai orientasi kita meraih ridho Allah, meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya ingat waktu kemarin, ya tadi sudah disampaikan, saya kemarin bulan Ramadan ke Kuwait, ya pengalamannya ketika perjalanan pulang, ya, dari Doha, ya kemarin transit di Qatar, itu di atas India, di atas negara India, entah apa begitu yang terjadi, pokoknya ada pengumuman, ya, bahwa ada sedikit gangguan teknis, kita akan mendarat darurat di India, di airport Chennai namanya. Wah, langsung saja suasana pesawat tuh yang tadi di belakang saya kebetulan banyak anak-anak muda Arab, ya. Anak muda Arab mau liburan barangkali ke Indonesia. Ya begitulah anak para pemuda Arab begitu. Ya, suasananya berisik, bercanda, ya pokoknya ya kurang nyaman lah sebenarnya untuk penumpang pesawat yang lain. Itu sesaat diumumkan hal itu,
tiba-tiba sekejap tidak lagi ada suara berisik, suara bercanda dan seterusnya. Ya, mereka sudah mulai ngomong, aduh takut segala macam dan seterusnya. Ya, keluarlah kalimat-kalimat zikir, keluarlah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun alhamdulillah ya mendarat selamat dan kemudian lanjutkan perjalanan lagi juga dengan selamat. Itu gambaran sederhana aja bagaimana ketika seseorang selalu hadir zikrul maut akan membuat dirinya terkendali. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua hal ini saja ya, kalau kita masukkan sebagai cara atau sarana bagi kita untuk membuat hidup kita lebih baik, membuat sisa-sisa umur kita lebih baik, sudah lebih dari cukup. Bangun orientasi yang kuat dan selalu hadirkan satu kesadaran bahwa pada akhirnya kita kembali kepada Allah setelah kematian kita. Ya, saya sangat tertarik dengan satu ungkapan seorang ulama, ya, berangkat dari firman Allah, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Takutlah kalian akan satu hari di mana kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah dan akan dibalas dengan sempurna setiap amal yang kalian lakukan dan tidak ada kalian yang dizalimi. Maka seorang ulama mengatakan bahwa pada akhirnya semua manusia akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang tidak kembali kepada Allah. Keyakinan kita, semua manusia tanpa terkecuali, mau Islam, mau non-Muslim, beriman, mau tidak beriman, apapun agamanya, akhirnya kembali kepada Allah. Itu keyakinan kita. Jadi di akhirat nggak ada banyak pos ya. Ya, jangan dikira nanti di akhirat, oh ini posnya orang Islam, ini posnya bukan orang Islam. Tidak, semuanya akan kembali kepada Allah. Ya. Lalu kata dia apa? Yang beruntung adalah orang yang sudah kembali kepada Allah sebelum kematian. Ya, jadi yang beruntung adalah orang yang sudah kembali kepada Allah sebelum kematian. Jadi jangan sekali-kali, jangan sampai terjadi kita termasuk orang yang baru ingin kembali kepada Allah setelah kematian kita. Karena perkara ini dalam Al-Quran banyak disebutkan. Mereka-mereka yang minta kembali kepada Allah, minta kepada Allah dikembalikan, lalu nanti berbuat amal soleh. Rabbana absorna wa sami'na, dalam surat apa tuh? Al-Anfal diantaranya, dalam surat As-Sajdah, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Allah, kami udah lihat sekarang ternyata begini ya. Ternyata apa yang dulu disampaikan para ustadz, para kiai, para ulama tentang fakta di hari kiamat, ternyata kami lihat sekarang, kami dengar sekarang. Farji'na, kembalikan kami ya Allah, na'mal solihan, kami beramal soleh nanti. Inna muqinun, sekarang kami yakinlah. Dulu dikasih tahu nggak pernah mau, nggak yakin. Baru ketika sudah terjadi minta dikembalikan kepada Allah. Maka sekali lagi, jangan sampai kita mengalami posisi seperti itu. Mumpung kita masih ada kesempatan, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal seperti inilah yang insya Allah akan membuat kehidupan kita gemilang, kehidupan kita selamat, kehidupan kita sukses. Dan sebagaimana tadi Rasulullah katakan, perkara ini jangan dibenturkan dengan capaian-capaian duniawi kita. Upaya kita untuk mengejar karir, meniti karir, mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang. Itu bukan sesuatu yang dibenturkan. Justru malah semestinya sesuatu yang dapat saling menguatkan. Pencapaian-pencapaian kita, kalau orientasi kita benar, insya Allah akan semakin membuka peluang kebaikan dan amal soleh
sebanyak-banyaknya. Orang dapat posisi tinggi, jabatan tinggi, karena dia meniti karir dengan baik. Jika orientasinya tadi akhirat, akan banyak sekali kebaikan yang bisa dia lakukan. Ya, mungkin salah satu gambarannya ini, ya. Orang mengizinkan, memberikan sarana untuk pengajian, memberikan sarana untuk ibadah, mensupport anak buahnya, pegawainya untuk beribadah, itu akan menjadi sarana kebaikan yang sangat besar. Begitupun sebaliknya, ya, orientasi akhiratnya, keimanannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah akan sangat membantunya untuk meraih berbagai macam kesuksesan tadi. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita ingatkan, ya, bahwa pada hakikatnya, ya, setiap langkah kehidupan kita harus kita ukur, harus kita atur, ya, sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Selebihnya, ya, tentu saja kita dituntut untuk banyak berdoa kepada Allah, selalu mohon kepada Allah diberikan kekuatan jiwa, kekuatan hati, kekuatan iman, ya. Maka permohonan-permohonan kita itu, ya, tentu selain permohonan yang lain, yang tidak boleh dilupakan adalah mohon minta dikuatkan iman kita, sebab itu pangkal kita, ya. Maka doa yang sering Rasulullah baca adalah apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Itu hendaknya selalu kita baca. Begitu, ya. Termasuk doa yang juga hendaknya sering kita baca, doa minta husnul khotimah. Mohon agar akhir dari amalan kita adalah amalan yang soleh. Allahumma khtim a'malana bis solihah. Atau yang gampang, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khotimah. Itu karena ketika orang minta husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik, ya, sadar atau tidak sadar, dia akan menyelaraskan kehidupannya selalu dengan kebaikan. Kenapa? Karena kita tahu tadi, ajal bisa datang kapan saja. Kalau dia berorientasi husnul khotimah, dia selalu akan jaga kehidupannya sebaik mungkin. Maka dikatakan, siapa yang ingin mendapatkan akhir kehidupan yang baik, tidak ada cara yang paling pas kecuali setiap saat, setiap detik, setiap waktu kehidupannya harus berada dalam ruang lingkup ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hal yang juga sederhana, ya, dan dapat kita lakukan dalam berbagai situasi dan kondisi, ya, selalu dekat kepada Allah dengan zikrullah. Selalu, ya, menghiasi waktu-waktu kita, hari-hari kita dengan zikrullah. Ya. Apalagi kalau kita terbiasa dekat dengan Al-Quran, baik dengan tilawahnya, baik dengan hafalannya, dan seterusnya. Dan tentu saja semua hal-hal yang bermanfaat, yang berguna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasakan sibukkan diri kita dengan hal itu. Ya, biasakan sibukkan diri kita dengan sejak muda. Jadi jangan sampai menunggu tua untuk rajin berzikir, rajin tilawah, rajin berbuat kebaikan. Justru dari masa muda itulah, ya, kebiasaan-kebiasaan baik itu dibangun. Kata para ulama, man syabba syaba alaihi. Yang biasanya di waktu muda dia lakukan seperti itu, maka di masa tuanya akan dia lakukan seperti itu. Terus terang, ada satu fenomena yang beberapa kali saya saksikan dan membuat saya merasa merasa prihatin. Ya, mudah-mudahan kalaupun terjadi ini mungkin patut dijadikan sebagai catatan. Ada beberapa saya dapati, saya berkunjung ke rumahnya, orang yang tidak lagi bisa banyak bergerak karena mungkin sakit, karena juga memang sudah tua renta, atau memang aktivitasnya sudah mulai menurun. Apa yang terjadi? Saya dapati dia hanya ada di depan televisi menyaksikan acara-acara televisi.
Ya, ini sesuatu yang semestinya tidak seharusnya terjadi. Habis waktunya karena memang waktunya kosong, sudah tidak mulai ada aktivitas, geraknya pun sudah tidak banyak, maka hiburannya atau mengisi waktunya dihabiskan sebagian untuk menonton acara-acara televisi. Ya, sementara kita tentu tahu ya, meskipun di sini ada studio televisi, bagaimana acara-acara televisi tersebut. Ya. Artinya kalau seandainya seseorang sejak muda terbiasa, katakanlah misalnya zikrullah, dia murojaah Al-Quran, atau dia sudah terbiasa dengan amalan-amalan soleh atau kegiatan-kegiatan positif, maka insya Allah itu yang semestinya akan menghiasi atau lebih menghiasi hari-hari akhirnya atau masa tuanya. Mungkin dengan baca buku kah, mungkin dengan ya hal-hal yang lebih bermanfaat ya, mungkin bercocok tanam dan lain sebagainya. Ya, itu yang lebih baik, lebih dekat kepada kebaikan dan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kesimpulannya adalah kalau kita ingin gemilang di sisa usia kita, maka yang paling penting adalah perbaiki orientasi hidup kita. Kalau orientasi hidup kita sudah benar, sudah pas, maka insya Allah amalan-amalan kita akan menyesuaikannya. Sikap perbuatan kita pun akan beradaptasi dengan orientasi kehidupan kita sendiri. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umumnya mereka adalah orang-orang yang menolak untuk beriman kepada Allah. Ya, umumnya orang-orang yang menolak untuk beriman kepada Allah. Orang-orang yang membangkang ketika disampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak sekali dalam Al-Qur'an, ya. Dalam surat-surat juz amma juga ada itu kalau tidak salah. Surat An-Naba, ya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dalam surat Al-Munafikun kalau tidak salah ada, ya, Allah katakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Infakkan, sedekahkan apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian bagi kalian, lalu kalian baru bilang, ya Allah tundalah kematianku, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Umumnya ayat-ayat seperti itu memang untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kemudian kita merasa tenang, merasa aman, ya. Paling tidak itu bisa menjadi peringatan kepada kita, ya, karena sebagian dari permasalahan-permasalahan yang ada banyak sekali fenomena orang-orang yang menolak seruan dan ajakan-ajakan kebaikan, ya. Tentu saja sikap orang yang beriman, orang yang mengaku muslim, ketika disuruh sholat dia malas sholat, atau bahkan membangkang, atau bahkan melakukan semacam apa istilahnya perlawanan, ya, kadang dengan berbagai macam dalih, argumentasi dan lain sebagainya. Itu juga patut dikhawatirkan, ya, masuk dalam ayat-ayat tersebut. Orang-orang yang di dunia seakan-akan tidak mau percaya, tidak mau menerima seruan dan ajakan, baru di akhirat mereka menyadari segala kekurangan dan kekhilafannya. Itu semua tidak bermanfaat, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya
ya ini sisa waktu aja. Terus yang saya katakan ini amalan apa yang paling utama yang terbaik menjelang usia tua? Assalamualaikum. Ya, di usia tua ini belum ada yang tua kan ya, si muda semua. Biasanya kalau bilang tua pada malas kalau bilang tua. Di usia tua itu biasanya aktivitas menurun. Saya ini udah mulai masuk tua juga soalnya. Udah ngerasa, ya, saya udah punya cucu dan juga kemudian ada beberapa ya gangguan kesehatan yang membuat semakin lambat lah ya, geraknya, jalannya dan seterusnya. Itu memang kerasa. Kita sudah mulai terasa beberapa aktivitas yang biasa kita lakukan sudah mulai berkurang. Termasuk aktivitas-aktivitas kebaikan. Aktivitas-aktivitas kebaikan. Ya, kalau saya secara pribadi, alhamdulillah selalu saja ada yang ngajak umroh gitu ya, saat bimbing umroh gitu. Sudah setahun ini saya mohon maaf nggak bisa ya karena sedang ada perawatan kesehatan. Ya, itu saja sudah terasa beberapa kesempatan kebaikan yang terhalang. Ya, mungkin ada yang sudah nggak bisa lagi qiyamul lail seperti dulu ya, atau puasa mudah seperti dulu dan seterusnya. Itu terjadi dan itu akan dialami siapapun ya, siapapun meskipun nanti sangat berbanding juga dengan tingkat kesehatan masing-masing. Tapi hakikatnya adalah semua orang akan mengalami penurunan kemampuan. Nah, itu yang tadi saya katakan ya. Ya, yang tadi saya katakan, jangan sampai di saat terjadi penurunan kemampuan lalu kemudian berubah atau terjadi juga penurunan kualitas atau kuantitas ibadah, karena pada hakikatnya ketaatan dan ibadah ya, itu bisa kita lakukan dalam berbagai situasi dan kondisi. Cuma mungkin bentuknya saja beda. Ya, jadi jangan sampai orang merasa saya tidak bisa seperti si fulan karena si fulan begini dan begitu. Baik, Anda tidak bisa seperti dia, Anda bisa melakukan yang lain. Ya, kaum ibu biasanya merasa bahwa kita nggak seperti orang laki kalau kita kan datang bulan ya, atau haid dan semacamnya. Ya, ibadah bukan cuma baca Quran, bukan cuma sholat. Ibadah bisa dilakukan dengan yang lain. Dengan yang lainnya, apakah bersilaturahim, apakah bersedekah, apakah ini dan itu dan lain sebagainya. Ada satu ibadah yang paling mudah, ya, yang paling gampang, ya, yaitu zikrullah. Itu yang paling mudah. Maka dan zikrullah ini bukan soal kita bisa atau tidak. Yang paling penting zikrullah itu adalah soal biasa atau tidak biasa. Ya, sebab zikrullah apa sulitnya baca? Kita coba apa sulit baca subhanallah. Ya, ada nggak di sini yang sudah baca subhanallah 100 kali dalam hari ini? Belum ada kan? Termasuk saya juga belum selesai, gitu ya. Kenapa kita nggak bisa? Apa sulitnya baca subhanallah 100 kali? Ya. Kata Rasul, siapa yang baca tasbih subhanallah bihamdi 100 kali akan Allah hapuskan dosanya walau sebesar buih di lautan. Kenapa kita nggak biasa? Kenapa kita nggak bisa? Karena kita nggak biasa. Karena itu ibadah yang paling ringan adalah zikrullah. Ya. Kalau ini kita biasakan, itu akan menjadi teman yang sangat baik di saat-saat kosong, di saat-saat tidak ada kegiatan, di mana kita tidak bisa melakukan yang lain. Ada lagi satu ibadah yang juga sangat mudah dan sangat efektif, yaitu sedekah. Sedekah. Ini pun juga membutuhkan pembiasaan. Orang yang nggak terbiasa sedekah bukan soal dia punya atau tidak punya uang, tapi kalau tidak terbiasa, tidak terbangun karakter yang kuat untuk berbagi, dia akan berat untuk berbagi. Maka itu harus dibiasakan. Karena itu para ulama ketika tadi ayat dalam surat Al-Munafikun tadi, ya Rabbi akhirni ila ajalin qarib fa'as-shaddaqah. Ya Allah, kembalikan aku sebentar saja, aku mau bersedekah. Ya, para ulama mengatakan kenapa yang dia pilih adalah sedekah?
Kenapa enggak dia melakukan ibadah yang lain, haji, umroh, ya, puasa? Karena sedekah yang paling praktis. Cukup dia keluarkan uang, jadilah itu sebuah ibadah. Adapun yang lain, sholat atau apa, butuh effort, butuh waktu tertentu. Ya, maka itu juga termasuk hal yang hendaknya dapat kita perbanyak. Di samping biasanya mudah-mudahan, nah ini juga tentu akan terbangun orientasi lagi nanti. Kita akan semangat untuk mencari penghasilan. Salah satunya adalah agar kita mudah bersedekah. Kita mudah bersedekah. Kemudian ibadah lain yang juga sangat mudah tentu saja adalah ibadah-ibadah sosial, ya. Berhubungan baik, berkata yang baik, berdoa, ya, berinteraksi yang baik dengan warga, dengan kerabat, dengan saudara, itu juga termasuk ibadah-ibadah yang sangat dapat kita andalkan. Ya, dapat kita andalkan. Intinya, Bapak Ibu sekalian, ya, jangan sampai seperti orang yang sudah banyak waktu luang, lalu dia seakan-akan bingung untuk menghabiskan waktu luangnya, lalu dia mencari hal-hal yang tidak berguna. Insya Allah banyak perkara berguna yang dapat dia lakukan. Wallahu a'lam. Baik, para hadirin sekalian, mari kita akhiri pertemuan kita dengan mohon kepada Allah kebaikan buat kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, dan saudara-saudara kita. Semoga selalu Allah berikan keberkahan, perlindungan, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma khtim a'malana bis solihat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.